Film berfokus dengan seorang wanita bernama Barbara, yang berprofesi sebagai penjahit. Rumahnya dipenuhi dengan potret-potret sulaman aneh yang memutar rekaman suara saat dia menarik benangnya. Good morning. You got this. I got this. Come on. Customers are waiting. Sebagian besarnya adalah rekaman waktunya bersama ibunya, yang meninggal beberapa waktu lalu. Barbara, yang masih belum pulih dari kesedihannya, mengurus toko kain sendirian. Dia ahli dalam lukis potret, tetapi kita melihat bahwa tokonya hampir tidak pernah dikunjungi orang. Kemudian, dia pergi ke rumah salah satu pelanggannya, Grace, untuk menjahit gaun pengantinnya. Barbara adalah seorang penjahit keliling, artinya dia pergi dari rumah ke rumah sambil membawa perlengkapan menjahitnya. Sesampainya di sana, dia mulai menjahit kancing di gaun pengantin Grace, tetapi tak sengaja menjatuhkannya saat Grace membuka perlengkapan menjahitnya tanpa izin. Kancing itu berguling di dekat ventilasi lantai, dan Barbara pergi untuk mengambilnya, tetapi karena Grace membuatnya marah sebelumnya, Barbara sengaja menjatuhkannya ke bawah. Dia membuat seolah-olah kancing itu terjatuh secara tidak sengaja dan meyakinkan pelanggannya bahwa dia punya kancing cadangan di tokonya. Grace sangat marah karena pernikahannya tinggal beberapa jam lagi, tetapi Barbara menyematkan peniti untuk menahan gaunnya sebelum bergegas keluar dari sana. Dia masuk ke dalam mobilnya dan pergi untuk mengambil kancing cadangan. Setelah mengemudi beberapa saat, Barbara menemukan lokasi kecelakaan yang mengerikan. 2 sepeda motor mengalami kecelakaan dan terdapat jejak narkoba serta senjata api tergeletak di jalan. Ada juga tas kerja besar yang menarik perhatiannya. Para pengendara itu terluka parah, tetapi mereka masih mencoba bertarung satu sama lain. Barbara benar-benar terkejut dan berpikir untuk memberitahu pihak berwenang. Namun kemudian dia berubah pikiran dan muncul dengan rencana jenius. Perfect crime, drive away. Call police. Perfect crime. What's the nature of your call? Dia mengeluarkan peralatan menjahitnya, membuka 2 gulungan kain, dan melingkarkannya di mobilnya. Barbara kemudian mengambil 2 benang yang sama dan dengan hati-hati melilitkannya pada pria yang terluka. Dia memastikan untuk mengitari senjata-senjata itu dan menyeret salah satu pengendara sepeda motor ke sisi jalan yang lain. Setelah selesai, Barbara masuk ke dalam mobilnya dan melaju jalan sambil menarik benang-benang di belakangnya. Anehnya, hal itu menciptakan semacam sistem yang akhirnya menarik kedua senjata ke arah pengendara yang terluka. Para pengendara saling menembak dan membunuh mereka berdua. Berikutnya, Barbara memundurkan mobilnya, meraih tas kerja, dan melesat pergi dari sana. Dia sangat gembira karena berhasil mengecoh para penjahat itu dan merampas uang hadiah mereka. Namun setelah melangkah lebih jauh, Barbara menyadari benang-benang itu masih tergantung di belakang mobilnya. Dia segera berhenti dan menemukan bahwa salah satu jarum yang digunakannya sebelumnya hilang. Karena jarum itu memiliki nama tokonya, dia panik dan segera kembali ke tempat kejadian perkara. Untungnya dia menemukan jarum itu yang tertancap di tangan salah satu pria korban. Barbara mencoba mencabutnya keluar, tetapi akhirnya menjatuhkannya di jalan. Dia mulai mencarinya saat salah satu pria yang masih hidup tiba-tiba terbangun dan mencoba meraih senjatanya, tetapi Barbara mengambil senjata itu terlebih dahulu. Sekarang dia juga menjadi bagian dari TKP. Barbara yang panik membuang senjatanya. Dia juga memasukkan pria yang terluka itu ke dalam mobilnya dan pergi dari sana. Namun kita melihat jarumnya masih di jalan. Sesampainya di tokonya, Barbara diam-diam menyeret pria yang terluka itu yang bernama Beck ke dalam rumahnya dan mengikat tangan dan kakinya dengan benang. Dia kemudian menggunakan pengetahuannya tentang mesin jahit, simpul, dan tali untuk membuat katrol improvisasi yang membantunya menyeret pria itu ke atas. Tepat saat Barbara bernapas lega, seseorang tiba di pintu dan Beck mencoba berteriak minta tolong. Jadi dia memasukkan beberapa kain ke dalam helm Beck sebelum bergegas turun ke bawah. Ternyata orang itu adalah Grace yang marah, yang sudah terlambat ke pernikahannya. Dia menuntut agar gaunnya segera diperbaiki, jadi Barbara cepat-cepat menjahit kancing dan menyuruhnya pergi. Setelah bergegas kembali, dia melepas penutup mulut Beck. Jadi,
Pria itu tidak membuang waktu dan mengatakan bahwa mereka dalam bahaya, karena ayah dari anak laki-laki yang baru saja dia tembak akan datang menjemput mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di lantai bawah dan ternyata itu adalah salah satu pelanggan Barbara yang bernama Oscar. Dia adalah pria tua baik hati yang sedang membuat selimut untuk istrinya dan ingin bantuan Barbara untuk menyelesaikannya. Namun, wanita yang panik itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menjahit tanpa membuat janji terlebih dahulu. Sementara itu, Beck mencoba berteriak minta tolong, tetapi mulutnya ditutup sehingga dia tidak bisa berteriak. Dia kemudian merangkak menggunakan tali yang diikatkannya dan entah bagaimana berhasil mencapai tas kerja tersebut. Berikutnya, Beck bergerak menuju tangga dan melemparkan tas kerja itu ke bawah untuk menarik perhatian pengunjung, tetapi Barbara telah mengusir lelaki tua itu. Setelah bahaya berhasil dihindari, Barbara segera merencanakan langkah selanjutnya. Dia menggunakan pengetahuan luasnya tentang menjahit untuk menempelkan pistol di pintu dan juga tubuh Beck. Dia membuat lingkaran dan menghubungkannya di berbagai tempat di rumah. Setelah selesai, Barbara menunggu di belakang meja kasir dengan tas kerja sementara seorang pria bersenjata bernama Hudson datang di sudut luar rumah. Begitu dia membuka pintu, mekanisme ulir aktif dan tangannya yang memegang pistol tertarik ke atas. Beck juga jatuh dari tangga dengan senjatanya dan bersiap untuk menembak. Tetapi tidak ada peluru dan ini memberi Hudson cukup waktu untuk melepaskan tangannya dan menembak mati Beck. Menyadari rencananya telah gagal, Barbara lari meninggalkan rumah dengan tas kerja di tangan. Dia mulai berlari melewati hutan, tetapi Hudson menaklukkannya dengan tembakan ke kaki. Dia lalu mengambil salah satu gulungan benang milik Barbara dan mencekiknya dengan brutal hingga dia lemas. Setelah ini, Hudson membuka tas kerja tersebut, yang ternyata berisi uang tunai jutaan dolar, dan mulai memasukkannya ke dalam tas lain. Dia juga menemukan ada bom di bawah tumpukan uang tunai terakhir. Jadi dia membiarkannya dan melarikan diri dengan uang yang tersisa. Sementara itu, Barbara berada di ambang kematian. Setelah mempertimbangkan kembali pilihannya, adegan kemudian berubah, dan kita dibawa kembali ke saat Barbara baru saja menyaksikan kecelakaan sepeda motor. Kali ini, dia tidak melakukan hal gila dan hanya menelepon polisi. Tak lama kemudian, seorang polisi tua yang juga seorang pemuka agama bernama Bu Angel datang dan mulai memeriksa tempat kejadian perkara. Saat dia melihat narkoba di jalan, dia segera menyadari ada uang yang terlibat. Wanita tua itu kemudian memeriksa mobil Barbara, dan akhirnya menemukan tas kerja di bagasinya. Bu Angel marah. Dia memarahinya karena mencoba mencuri sesuatu seperti ini dan dengan ragu menyuruhnya keluar dari mobil. Ibu Angel juga meminta Barbara untuk membawa peralatan menjahitnya karena jubahnya perlu dijahit. Setelah itu, dia mengantar semua orang ke kantor polisi dan memborgol mereka. Barbara juga diborgol, tetapi dia dibiarkan bergerak lebih bebas, sehingga dia bisa menjahit jubah yang robek. Polisi tua itu lalu menginterogasi orang-orang itu tentang apa yang terjadi. Beck tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pria lainnya, Joshua, dengan enggan mengatakan bahwa ayahnya telah mengirimnya. Seharusnya dia yang mengantarkan obat-obatan itu, tetapi mengurungkan niatnya di saat-saat terakhir. Joshua mengklaim bahwa ayahnya yang brutal kini akan datang langsung ke kantor polisi untuk membunuh mereka semua. Namun, Ibu Angel tidak menanggapi ancaman itu dengan serius dan mengatakan dia harus meresmikan sebuah pernikahan. Dia lalu menuju ke ruangan lain dan kita mengetahui bahwa itu tidak lain adalah pernikahan Grace. Begitu mereka sendirian, Barbara yang panik segera mulai mencari cara untuk melarikan diri. Dia melihat kuncinya ada di atas meja, tetapi terlalu jauh untuk dijangkau. Jadi dia menyuruh Beck membuka ikat pinggangnya dan mengikatnya bersama tali sepatunya untuk membuat tali darurat. Dia segera menurutinya dan Barbara juga mulai menyiapkan anak panah tiup dari kertas. Sebelum mereka memulai, dia menuntut agar Beck membiarkannya melarikan diri dan juga agar mereka membagi uangnya. Beck dengan ragu menurutinya dan mulai melemparkan ikat pinggangnya ke arah meja. Di dalam aula pernikahan, peniti Grace telah terlepas dan kini menggores kulit punggungnya. Dia mengalami kesulitan untuk fokus pada pernikahannya karena rasa sakitnya. Di tempat lain, setelah beberapa kali mencoba, Beck akhirnya berhasil mendaratkan sabuk pada posisi yang benar, dan Barbara dengan terampil mengaitkannya ke kunci dengan anak panahnya. Sekarang, dia harus perlahan menarik sabuk itu ke sisinya.
carefully. Kembali ke Grace. Dia sudah muak dan mengundurkan diri dari pernikahannya sendiri. Ibu Angel terkejut melihat punggungnya berlumuran darah, tetapi berkata dia punya orang yang bisa memperbaikinya segera. Dia kemudian pergi ke ruangan lain, memaksa Beck dan Barbara untuk membatalkan misi dan segera menyembunyikan ikat pinggang itu. Ibu Angel mengambil kunci, membuka borgol Barbara, dan membawanya ke ruangan lain untuk memperbaiki gaun Grace. Namun, wanita sombong itu terkejut melihat Barbara lagi, tetapi dia membiarkannya bekerja demi pernikahannya. Setelah selesai, Barbara dikembalikan ke posisinya, dan Bu Angel menggantungkan kunci di rak yang jauh dari jangkauan mereka. Segera setelah dia pergi, Barbara menyuruh Beck melemparkan ikat pinggangnya ke rak. Ini adalah tugas yang sangat sulit, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil menyelesaikannya. Barbara juga melakukan gerakan panah tiupnya beberapa kali, dan Beck akhirnya berhasil mengambil kuncinya. Dia segera membebaskan dirinya, tetapi saat tiba giliran Barbara, Beck menolak memberikan kuncinya dan malah membuangnya. Wanita malang itu hanya menyaksikan Beck meraih tas kerja dan merangkak keluar dari pos. Tak lama kemudian, amarah menguasai Barbara hingga dia mencabut kabel di dinding. Dia menggunakannya untuk mencoba dan mengaitkan kunci, tetapi tidak berhasil. Karena tidak ada pilihan lain, Barbara dan Joshua terlibat dalam obrolan ringan tentang kehidupan mereka. Namun di tengah-tengah itu, dia melihat soket listrik yang memberinya ide. Dia mula-mula mengupas kawat, kemudian menggunakan anak panah tiup dan benangnya untuk membentuk katrol. Berikutnya, dia dengan hati-hati menghubungkan kabel ke soket. Saat bersamaan, Hudson muncul di pos dan memasuki aula pernikahan. Dia menembak kaki Ibu Angel dan kemudian menerobos ke ruangan lain, memaksa Barbara menjatuhkan kawat. Hudson melihat putranya yang pecundang di sudut, tetapi memutuskan untuk mengejar Barbara terlebih dahulu. Dia mulai mengejeknya seolah-olah itu masalah pribadi. Selama waktu ini, Ibu Angel merangkak ke kamar, dan Barbara diam-diam memberi isyarat padanya untuk mencolokkan kabel. Wanita tua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan hal itu. Dan begitu arus mengenai kawat, Barbara mencengkeram ujung lainnya dan menusukkannya ke pistol Hudson, menyebabkannya pingsan, namun secara tidak sengaja ia menembak Barbara 3 kali di perut. Hal ini membuatnya berada di ambang kematian sekali lagi saat diborgol. Adegan berganti dan kita dibawa ke lokasi kecelakaan sekali lagi. Tetapi Barbara tidak ingin mendapat masalah, jadi dia tidak berhenti untuk mengambil tas kerja atau menelepon polisi. Dia langsung ngebut menjauh dari sana sampai tiba di rumah. Namun saat dia melihat tanda peringatan akan ditutup tokonya, api berkobar dalam dirinya dan dia menyadari bahwa dia membutuhkan uang tunai. Dia kemudian bergegas kembali ke lokasi kejadian hanya untuk mendapati Hudson menembak mati Beck. Panik, Barbara segera memutar balik mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian perkara sementara Hudson memasukkan putranya ke dalam mobil. Setelah mengemudi beberapa saat, Barbara keluar dari mobil dan masuk ke dalam restoran dengan peralatan menjahitnya. Namun Hudson, yang membuntutinya, juga datang bersama putranya dan duduk di sebelahnya. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan menaruhnya di pangkuannya untuk mengintimidasinya. Pelayan segera datang dan Hudson memesan makan siang untuk mereka, sambil mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Pelayan itu melihat Joshua terluka, tetapi Hudson bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya pergi. Saat sendirian, Hudson mengancam Barbara, mendesaknya untuk melupakan apapun yang dilihatnya sebelumnya. Dia ingin dia berpura-pura seperti mereka adalah keluarga dan tidak ada yang lain. Hudson juga mengatakan dia tidak bisa membawa Joshua ke rumah sakit, jadi dia memerintahkannya untuk menjahitnya di kamar kecil. Ketakutan, Barbara setuju dan membawa Joshua ke kamar kecil. Sementara itu, Oscar tiba di restoran dengan selimutnya saat ia melihat mobil Barbara. Hudson mengaku dia tidak ada di sini, tetapi Oscar tidak mempercayainya dan duduk di sebelahnya. Dia lalu mulai mengoceh tanpa henti tentang selimutnya. Di dalam, Barbara mulai menjahit luka pria itu, dan selama itu mereka terlibat dalam percakapan yang emosional. Dia lalu memberinya segulungan benang dan mengatakan padanya untuk memegangnya erat-erat apapun yang terjadi. Sementara itu, Oscar memperhatikan jejak darah menuju ke kamar kecil, yang membuatnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia langsung bergegas ke pintu dan mendapati Barbara bersama pria asing yang terluka. Barbara menyatakan bahwa sepupunya mengalami kecelakaan,
jadi dia sedang membersihkan lukanya. Mendengar hal ini, Oscar merasa seperti dia datang di waktu yang salah. Jadi dia dengan canggung mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sekarang mereka berkumpul kembali. Hudson bertanya pada putranya mengapa dia mencalonkan diri. Joshua mengaku dirinya takut saat pembeli mulai menembakinya, tetapi Hudson tahu itu bohong. Dia mengungkapkan bahwa dia memeriksa senjata Joshua dan menemukan magasin yang hampir kosong. Artinya, dia yang menembak pembeli terlebih dahulu dan berusaha melarikan diri sambil membawa uang. Sementara itu, Barbara sudah mulai mengerjakan rencananya. Saat Hudson asik mengobrol, dia perlahan menggunakan benang Joshua untuk membuat jaringan simpul yang mengikat meja Hudson, sepatunya, dan bahkan senjatanya. Kembali di Hudson, dia menyerahkan pisaunya kepada Joshua dan menyuruhnya membunuh Barbara jika dia ingin diampuni. Anak laki-laki itu tentu saja menolak, tetapi Hudson tetap memaksa. Pada momen yang menegangkan ini, Barbara tiba-tiba bangkit dari kursinya, membuka peralatan menjahitnya, yang kemudian mengaktifkan sebuah lagu, dan mulai menari seperti orang gila. Hudson terhibur dengan penampilannya, tetapi kenyataannya, itu semua tipuan, karena Barbara menggunakan langkah-langkahnya untuk menenun benang gulungan di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Hudson akhirnya menghentikan musik, dan Barbara kembali ke tempat duduknya lagi. Barbara kemudian membuat beberapa putaran lagi di sekitar sepatu dan celana Hudson, dan melemparkan gulungan itu ke Joshua di bawah meja. Namun kemudian, Grace yang marah dan berdarah muncul di restoran mencari Barbara. Hudson mengaku saat ini bukan saat yang tepat, tetapi wanita yang marah itu membungkamnya dan dengan paksa membawa Barbara keluar. Barbara mulai menjahit kancing, sementara Hudson mengamatinya dari balik jendela. Setelah pekerjaan selesai, Grace pergi dan Barbara ditinggal sendirian di luar sana. Grace memberi isyarat kepada Joshua untuk memulai aksinya, lalu Joshua menarik kedua gulungan benang tersebut, dan seketika itu juga pistol Hudson terlepas dan pistol itu mulai menari-nari di sekitar kursi dan meja. Pada akhirnya, pistol diarahkan langsung ke Hudson dan Joshua menarik pelatuknya beberapa kali, membunuhnya di tempat. Why I never have boys. Listen. Sekarang setelah dia tidak lagi dalam bahaya, Barbara segera mengambil tas kerja dari mobil Hudson dan meninggalkan tempat kejadian. Ketika Joshua menyadari hal ini, ia menjadi khawatir. Jadi, dia merangkak keluar dari restoran dan masuk ke mobil ayahnya. Di tempat lain, Barbara sampai di rumah dengan sebuah tas kerja, dan dia membukanya dengan sebuah alat. Ketika dia melihat tumpukan uang tunai, dia mulai menyimpannya di laci sambil menangis. Namun sayang, dia secara tidak sengaja meledakkan bom dan rumah pun terbakar. Joshua tiba di tempat kejadian, tetapi dia hanya bisa menyaksikan Barbara yang terluka parah merangkak keluar dari rumah. Bahkan di garis waktu ini, dia akan segera mati. Setelah ini, adegan beralih kembali ke saat Barbara berada di rumah Grace untuk memperbaiki gaunnya. But despite being so torn, or would you have taken a different road? Dia tidak sengaja menjatuhkan kancing itu, tetapi memilih untuk mengambilnya kali ini. Kemudian dia menjahitnya pada gaun dan menyelesaikan bab Grace untuk selamanya. Karena dia tidak perlu terburu-buru, sekarang dia mengambil rute biasanya, yang berlawanan dengan lokasi terjadinya kecelakaan. Sayangnya, setelah mengemudi beberapa saat, dia dihentikan oleh seorang pria bersenjata yang ternyata tidak lain adalah Hudson. Dia menuntut untuk mengetahui arah ke suatu tempat, dan dia dengan ragu menunjukkannya. Hudson kemudian secara mengejutkan melemparkan beberapa tumpukan uang ke dalam mobilnya, dan memintanya untuk melupakan pertemuan ini sebelum pergi dari sana. Barbara sangat gembira dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Akhirnya, pilihannya membuahkan hasil. Meskipun setiap jalur yang diambil Barbara berbeda, film ini memberikan pesan bahwa tidak ada jalan yang benar-benar sepenuhnya bebas masalah. Film ini juga menyampaikan bahwa kehidupan seringkali bukan soal menemukan jalan benar, tetapi bagaimana kita menghadapi akibat dari pilihan kita. Menggambarkan bahwa kehidupan bisa seperti benang yang terjalin rumit. Kita memegang jarum, memilih jalan, namun jahitan yang tercipta mungkin bukan yang kita harapkan.
Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.